jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Nang mangmu kami tinggikan Tuhan, nang mangmu dimuliakan atas segalanya. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah yang hidup, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, mulia namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Engkau saat ini Tuhan, dengan satu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, karena kami haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, Kami mau terus menaruh harap kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan janji-Mu, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur,
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat pagi Victorious People. Saat ini Saturday morning prayer, dan saya bersyukur bahwa pagi-pagi hari semua Victorious People yang mendengarkan firman kebenaran ini mendahulukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saya akan membuka masker ini terlebih dahulu. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Jaraknya di sini cukup lebih dari 2 meter. Supaya suaranya lebih baik di studio, saya akan untuk cabut sementara. Mari, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami nafas hidup kesehatan di pagi hari yang indah ini. Sungguh Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan masih pandemi, masih keadaan di mana dunia tetap berjalan di dalam keadaan ini, tapi biarlah Tuhan kami tetap bertahan, bersabar, karena Engkau yang menyertai memberkati. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau yang membuka rahasia firman-Mu, dan biarlah setiap firman yang akan ditaburkan itu adalah isi hati-Mu, dan saya hanya sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi berkati kami, urapi berkati setiap pendengar-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami naikkan doa. Haleluya. Amin. Selamat, sampai berjumpa, luar biasa. Mari, firman kebenaran akan diambil di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 mengatakan demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Victorious People, khotbah atau firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul "Tetaplah Bersyukur". Bukankah hidup ini seringkali seperti yang digambarkan di dalam perjalanan yang kita sudah mengikuti, karena kita tahu perjalanan ini Tuhan yang sudah rancangkan. Tuhan mengajak murid-muridnya naik kapal, Tuhan yang sudah mengarahkan. Seringkali hidup kita pun demikian, sudah berdoa, sudah berjalan bersama Tuhan, tetapi seringkali ada gelombang, seringkali bahkan ada badai dalam hidup ini. Tapi percayalah, Tuhan senantiasa menyertai. Victorious People, ada satu cerita yang menarik. Seorang ibu yang punya anak satu-satu, ya, tiba-tiba anaknya meninggal. Dan dia sangat sedih, karena ini desa yang kecil, desa yang terpencil.
Dia sudah bingung mau ngomong sama siapa. Anaknya memang sudah dikubur, tapi berhari-hari dia sedih. Dan karena dia ingat di desa itu ada seorang bijaksana, maka dia bilang, kalau sedihnya saya berterusan gimana, dia bilang. Maka dia pergi ke orang bijaksana dan dia bilang, wahai Bapak yang bijaksana, tolong saya. Dia bilang, kenapa Ibu? Saya tidak mungkin bisa kembali tertawa berbahagia kalau anak saya tidak kembali, kalau anak saya tidak hidup kembali. Dan ini adalah permintaan sebenarnya tidak mungkin. Orang bijaksana mengatakan kepada ibunya, begini Bu, dia bilang, saya akan bisa mengabulkan permintaan Ibu. Tapi satu hal, sebelum permintaan itu saya kabulkan, Ibu terlebih dahulu melakukan untuk saya. Apa Pak? Anda minta 1 jeruk kepada setiap penduduk yang ada di desa ini. Dan syaratnya hanya 1. Anda terima jeruk itu kalau tempat itu tidak ada orang yang bersedih, tidak ada kesusahan. Ibu ini tanpa berpikir panjang, baik Pak, saya akan lakukan. Dan dia berjalan, berkeliling-keliling, bahkan dia ke desa yang lain. Dan setiap dia ketemu orang, ternyata orang itu juga sedih. Bertemu kepada orang lain, ternyata sedihnya lebih luar biasa. Tidak hanya kehilangan anak, tapi kehilangan pasangan. Tetapi makin lama, dia akhirnya kembali kepada orang pandai bijaksana. Yang aneh, walaupun dia tidak mendapatkan jeruk karena syaratnya sudah jelas, tetapi saat ini dia bisa tersenyum. Victory Simple, Anda pasti tahu apa yang ingin saya sampaikan. Ternyata ibu ini tahu bahwa kesedihan itu bukan hanya dialami. Setiap orang tidak akan bisa menghindari kesulitan dunia ini, kesedihan dunia ini, kesukaran dunia ini. Inilah gelombang hidup, kadang badai, kadang keadaan yang memang tidak berkenan di hadapan yang kita tidak inginkan. Listlah berapa kesukaran, berapa kesusahan, maka itu akan menjadi panjang. Itu akan menjadi cara pandang kita kalau kita terlalu berlebihan di dalam kita berkeluh kesah. Dan saat ini kita kembali belajar lewat firman kebenaran ini. Ya, tadi mengenai ibu dan pertapa ini kita tahu ibunya ini sudah bisa tersenyum. Tapi ada 3 hal yang kita boleh belajar. Yang pertama, walaupun ada dalam rencana Allah, kita tidak lepas dari segala masalah persoalan. Jangan kau berpikir, kalau kau setiap hari rajin berdoa, engkau minta tuntunan Tuhan, dan hidupmu senantiasa enak-enak saja seperti itu. Seringkali Tuhan izinkan adanya badai dalam hidupmu. Untuk apa? Supaya engkau tahu bahwa engkau bergantung pada Tuhan Yesus. Kalau semua baik, maka iman akan menjadi iman yang tidak kuat, menjadi iman yang seperti orang anak-anak yang tidak pernah bertumbuh dewasa. Tapi iman yang kuat akan menumbuh, menambahkan kekuatan. Seperti atlet perlu dilatih. Latihan itu seringkali atlet-atlet berlatih, bukan itu mengenakannya. Ada pegel, ada sakit dan sebagainya. Tapi itu dilewati hari demi hari untuk menguatkan tubuhnya. Demikian pun hidupmu. Jadi yang pertama, ingat bahwa waktu engkau berjalan di dalam Tuhan, itu tidak berarti engkau lepas dari segala masalah persoalan. Ya. Yang kedua, ingatlah ayat 23 menyatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Ingat, di dalam segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan. Cuman kita yang seolah-olah merasa Tuhan kok nggak ada sih, apalagi kalau engkau lagi susah.
seolah Tuhan tidur dan tidak peduli. Percayalah, Tuhan kita 24 jam itu tidak pernah tidak memperhatikan kita senantiasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, selembar rambutmu jatuh, Tuhan tahu. Jadi itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah tidur di dalam hidup. Ini mengatakan bagaimana justru sikap kita kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Apakah dalam keadaan susah, dalam badai yang diizinkan ada dalam hidupmu, engkau menganggap Tuhan tidur, engkau menganggap Tuhan tidak memperhatikanmu? Bukankah itu justru menandakan iman percayamu perlu engkau introspeksi untuk engkau kuatkan kembali? Ingat, badai hidup ini seringkali menjadi alam dalam hidupmu. Jangan engkau kecewa, jangan engkau rasanya, waduh saya kok hidupnya begini, ada susah dan sebagainya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang ketiga, kita belajar ayat yang terakhir mengatakan demikian. Lalu katanya huruf besar, di manakah kepercayaan? Ya. Yang ketiga, krisis seringkali membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Waktu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, di mana kepercayaan? Kenapa? Karena murid-muridnya sudah berjalan bersama Tuhan bertahun-tahun. Mereka melihat orang sakit disembuhkan, orang yang mati bahkan dibangkitkan, orang yang kesulitan keuangan, ya Tuhan bahkan secara keuangan, secara kebutuhan dapat memenuhi. Ya. 2 ikan, 5 roti, tidak kalau ingat, ya. Atau sebaliknya, tapi itulah yang terjadi dan Tuhan berikan berlimpah-limpah. Demikian pun hidup kita, seolah-olah susah, seolah-olah aduh Tuhan tolong, apalagi saat ini pandemi. Tapi ternyata victorious people, engkau sudah melewati hampir 2 tahun ini. Ya, saya tahu susah karena memang dunia ini susah. Tapi janganlah sampai Tuhan menegur, di manakah kepercayaan. Pagi hari ini Saturday morning prayer mengingatkan kita semua bahwa kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus lebih dan harus lebih lagi. Ingatlah, Tuhan senantiasa bekerja di dalam hidupmu. Mujizatnya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau engkau ingat-ingat dalam hidupmu, berapa banyak mujizat Tuhan yang ada dalam hidupmu. Berapa kali Tuhan tolong dalam hidupmu. Kenapa keadaan badai yang sesaat menjadikan engkau goyah percaya kepada Tuhan? Tapi itulah manusia. Kita maklumi keadaan itu, tetapi jangan engkau berkepanjangan. Tetap kembali kepada Tuhan Yesus. Tetap melangkah bersamanya. Karena gelombang hidup senantiasa akan ada di dalam hidupmu selama kita ada hidup di dunia ini. Hidup ini harus kita jalani. Tapi percayalah, pada saatnya nanti kita kembali ke surga bersama Tuhan Yesus, menikmati jerih payah kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan apa? Anakku, aku sudah sediakan rumah di surga. Ya, artinya apa? Rumah yang luar biasa. Di sana ada sukacita, ada kelegaan, ada kenyamanan, ada istirahat untuk jerih payah kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Victorious people, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Saturday morning prayer ini, Tuhan sudah mendengar firman kebenaran. Dan biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan, meteraikan dalam loh hati jiwa pikiran mereka, jadi pegangan dari sukacita dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan tidak pernah berlalu sia-sia. Firman ini menguatkan hidup mereka. Firman ini hidup di dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami naikkan doa. Haleluya. Amin.
glorious people, jangan lupa pakai maskermu kembali. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan. Jangan egois,